apa manfaat yang bisa didapat ketika mempelajari logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kawan-kawan dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya kemudian akan melanjutkan pembahasan atau cerita bukunya Mundhiri, buku dengan judul Logika, yang pada kesempatan sebelumnya kita sudah berbicara terkait dengan pembagian logika yang kemudian dilihat daripada kualitasnya, kemudian logika dilihat dari metodenya, dan logika dilihat dari objeknya. Maka pada kesempatan ini, kesempatan yang kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan atau cerita buku bagian pendahuluan di akhir bab pendahuluan atau sub pendahuluan, akhir pendahuluan, yaitu berbicara tentang manfaat logika. Yang menjadi pertanyaan adalah apa manfaat yang bisa didapat ketika mempelajari logika. Jika dilihat bahwa keseluruhan informasi, khususnya informasi keilmuan, itu merupakan satu sistem yang harus bersifat logis, maka tidak mungkin tidak kita melepaskan kepentingannya terhadap logika. Itu. Jadi tidak bisa tidak harus menempatkan diri keilmuan itu bersifat logis, maka perlu adanya logika. Jadi kalau misalnya dalam diskursus pengetahuan biasa bukan keilmuan, maka logika ini membantu kita untuk apa? Untuk berpikir lurus, untuk berpikir efisien, untuk berpikir tepat, dan kemudian teratur. Untuk apa kawan-kawan? Untuk mendapatkan kebenaran dan menghindari kekeliruan. Jadi itu poin pentingnya kawan-kawan. Tujuan kita berpikir lurus, tujuan kita kemudian berpikir secara efisien, tepat, dan teratur itu untuk mencapai kebenaran atau mendapatkan kebenaran dan menghindari kekeliruan. Jadi itu aktivitas berpikir dan bertindak berdasarkan kemampuan dari atau manfaat yang kita dapat dari logika. Itu yang kemudian disampaikan Mundhiri. Jadi logika itu sebuah aturan yang menyampaikan kita berpikir benar, kemudian terlepas dari apapun berbagai kondisi emosional dan keyakinan seseorang. Jadi mendidik manusia, mendidik kita semuanya untuk apa? Untuk berpikir objektif, tegas, dan berani. Yang mana ini dibutuhkan dalam situasi apapun itu dan tempat apapun. Jadi itu kawan-kawan manfaat dari logika. Kalau misal dalam diskursus keilmuan, logika itu tidak bisa dipisahkan. Di mana keilmuan itu menuntut kita untuk berpikir logis. Nah, dan untuk menentukan logis atau tidaknya, maka butuh sebuah aturan. Aturan main itu yang kemudian diatur dalam logika. Dan dalam aktivitas pengetahuan keseharian, logika itu mampu kemudian untuk mengolah kita, mengatur kita untuk sampai kepada mendapat kebenaran dan mencoba menghindari aktivitas-aktivitas kekeliruan. Baik dalam berpikir, yang mana hasil dari berpikir itu jatuh pada tindakan. Itu saja mungkin kawan-kawan. Pada kesempatan berikutnya kita akan masuk kepada pembahasan bab kedua, yang kemarin kita masih dalam tataran pendahuluan dan manfaat adalah bagian terakhir dari pendahuluan. Maka pada pertemuan berikutnya maksudnya, yaitu masuk ke bab kedua kawan-kawan, yang mana akan berbicara tentang kata, yaitu pengertian kata sebagai predikat, dan ini yang tidak asing konotasi dan denotasi serta batasan-batasannya apa.
Itu mungkin saja kawan-kawan dimanapun berada, komentar, saran, dan lain sebagainya, bagian daripada dialektika dunia maya, karena kita tidak berjumpa dalam dunia nyata jumpa offline maksudnya kawan-kawan dimanapun berada. Itu saja, kurang lebihnya kami mohon maaf pribadi. Akhir kata, billahi fisabil haq fastabil qirat. Dengan cinta saya ada, dengan ketiadaan cinta saya tiada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.